Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa, aduh, aku kayaknya kecemplung utang nih, terus bingung gimana keluarinnya? Aku juga pernah, dan serius itu rasanya stres banget. Tapi tenang, di video kali ini aku bakal cerita gimana cara keluar dari jerat utang tanpa harus bikin hidup kamu jadi drama bertahun-tahun. Jadi, jangan skip, karena ini bukan cuma teori, tapi dari pengalaman nyata dan langkah yang bisa langsung kamu praktikkan. Awal cerita, dulu aku juga kayak, kamu kadang suka impulsif beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Mulai dari kredit HP, kartu kredit yang numpuk tagihannya, sampai cicilan motor yang rasanya berat banget. Kalau diingat-ingat, aku nggak paham betul sebenarnya kenapa utang bisa menggigit begitu cepat. Utang itu kayak jebakan, awalnya enak, tapi lama-lama malah bikin kita stres, susah tidur, dan yang paling parah bisa bikin hubungan sama keluarga atau pacar jadi renggang. Kenapa bisa gitu? Karena utang bukan cuma soal uang. Utang itu soal tanggung jawab, pengaturan emosi, dan gimana kamu ngatur prioritas hidup. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah stop dulu ngutang. Jangan tambah utang baru, apalagi buat hal yang nggak penting. Ini penting banget supaya kamu nggak makin nyemplung. Terus, catat semua utang yang kamu punya. Jangan cuma ingat-ingat di kepala, tapi tulis detailnya. Misal, utang kartu kredit, berapa total, bunga berapa persen, minimum bayar berapa, cicilan motor atau motor, berapa sisa, berapa tenor, pinjaman online atau teman, berapa jumlah dan kapan jatuh tempo. Kalau sudah dicatat, baru kamu bisa mulai buat rencana bayar. Nah, di sini biasanya banyak yang bingung. Bayarnya gimana ya? Apakah harus lunasi utang yang bunga terbesar dulu, atau yang paling kecil dulu? Ada dua metode yang sering dipakai. 1. Metode avalanche. Bayar dulu utang dengan bunga tertinggi, supaya total yang kamu bayar lebih sedikit. Misal, kartu kredit dulu karena bunganya bisa sampai 2–3% per bulan. Setelah itu baru utang lain. 2. Metode snowball. Bayar dulu utang yang paling kecil, supaya kamu bisa cepat lunas satu persatu, dan itu bikin semangat karena kamu merasa progresnya jelas. Kamu boleh pilih mana yang cocok sama kamu. Tapi ingat, paling penting adalah konsistensi dan disiplin bayar. Aku juga mau share beberapa strategi yang bisa kamu coba biar proses lunasin utang nggak berlarut-larut. Potong pengeluaran yang tidak perlu, mulai dari subscription yang nggak kamu pakai, makan di luar yang sering, atau beli kopi mahal tiap hari. Coba hitung, kalau itu kamu alihkan buat bayar utang, bisa cepet banget lunasnya. Cari penghasilan tambahan. Ini penting banget, apalagi buat anak muda yang punya banyak waktu dan tenaga. Bisa jadi freelancer, jualan online, atau manfaatkan skill kamu. Negosiasi dengan kreditur. Kalau kamu kesulitan bayar, jangan takut buat ngomong sama pihak yang kamu utangi. Kadang mereka bisa kasih keringanan, seperti cicilan lebih ringan atau penundaan pembayaran. Gunakan aplikasi pengelola keuangan, supaya kamu bisa pantau pengeluaran dan utang dengan lebih mudah. Pakai aplikasi supaya nggak lupa, bayar, dan tetap disiplin. Ini yang sering luput, mindset. Kalau kamu terus-terusan mikirin utang itu beban berat, ya memang berat. Tapi kalau kamu ubah pola pikir jadi utang ini kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, itu beda ceritanya. Ingat, proses bebas utang itu bukan sprint, tapi maraton. Ada saatnya capek, ada saatnya down, tapi jangan berhenti. Fokus sama tujuan akhirnya, hidup lebih tenang tanpa beban utang. Kalau perlu, cari support system, teman atau keluarga yang bisa jadi tempat curhat dan semangat kamu. Oke teman-teman, itu dia cara keluar dari jerat utang tanpa drama yang bisa kamu mulai hari ini juga. Ingat, utang bukan aib, tapi tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan bijak. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku bisa terus kasih konten keren buat kamu.
Kalau ada pertanyaan atau cerita tentang utang yang pernah kamu alami, tulis di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa, keluar dari utang itu bisa tanpa drama. Asal kamu mau mulai dari sekarang.